Baik, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini, pada hari Ahad, kita masih dapat dipertemukan kembali dalam kegiatan ataupun kelas pranikah ataupun sekolah pranikah Masjid Nurul Asri angkatan yang ke-8 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Agung, Nabiullah, Nabi Muhammad SAW. Baik, gimana kabarnya sore hari ini? Sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat ya? Baik, mungkin sebelum kita mulai kita bolehlah cuap-cuap dulu ya sambil menunggu kode Henis. Di sini ada yang datangnya paling jauh di luar Jogja ada? Dari mana Mbak? Gak jadi. Mbaknya dari mana? Klaten. Gak di grup. Dari mana? Sulawesi. Sulawesi beneran? Bohong mungkin. Ada lagi? Ya Mbak. Klaten ya? Datang ke Nurul Asri sore ini. Masya Allah. Ada lagi yang jauh dari Klaten? Dari mana Pak? Cilacap Pak, datang dari rumah ke sini untuk ikut Kodenis, kajian Kodenis. Iya, oh Masya Allah. Jadi ada Klaten, kemudian ada Cilacap, ada lagi yang mau menyaingi Bogor, beneran dari Bogor datang ke sini. Masya Allah. Jadi ada tiga ya. Saya kasih door prize nih. Ini Pak, yang dari Cilacap, ini Pak. Nah, oke. Sami-sami Pak. Kemudian ada yang dari Bogor, mana? Saya kasih yang gede Bu. Tadi yang dari Klaten Mbak. Apa Mbak? Saya taruh sini, mungkin teman-teman panitia Mbak. Dari Bogor. Mbak. Ya. Baik, ternyata pesertanya jauh juga ya. Namun itu kan yang offline di Jogja ya, dan ini kurang lebih ada sekitar 5.000 bahkan 7.000 ya untuk yang teman-teman offline, yang online yang menyaksikan melalui Zoom dan YouTube. Untuk itu sebelumnya kami ucapkan semua peserta SPN angkatan yang ke-8 ahlan wa sahlan, selamat datang di Masjid Nurul Asri Darasan Yogyakarta. Boleh tepuk tangan kok? Gak usah malu-malu, Masya Allah. Baik, sebelumnya itu ada masih banyak. Wih, ada datang lagi door prize ini. Ada yang mau? Masih ada yang mau ya? Ini aja apa ya? Yang sudah menikah. Nah ini perlu dipertanyakan, kan kelas kita sekolah pranikah. Kenapa Bapak ikut lagi Pak? Mau mencari, enggak. Oh ngantar anak, Masya Allah. Tadi siapa yang udah menikah ikut, kenapa Bu? Mau mencari lagi? Nanya aja. Ya agak aneh juga kan, udah menikah tapi ikut sekolah pranikah ulang. Jadi mungkin kita positive thinking lah ya, mungkin upgrade ilmunya ya, upgrade ilmu. Untuk anaknya, Masya Allah. Ini perlu diapresiasi ya, Ibu sama Bapak. Ini Bu, beneran untuk anaknya Bu ya, bukan dikonsumsi sendiri Bu. Iya, sami-sami Pak. Baik, jadi yang sudah saya sampaikan, Sekolah Pranikah Nurul Asri, ini sudah angkatan yang ke-8. Dan FYI ya, for your information, untuk teman-teman yang belum mendaftar ataupun yang belum mendaftar online di XYZ, mohon maaf, ikut XYZ SPN, tadi yang datangnya secara offline tiba-tiba mendaftar, nanti silakan bisa mendaftar ulang kembali. Ini bagi yang khusus, bukan pendaftar online, ataupun yang belum mengakses link
ikut XYZ/SPN, nanti silakan mendaftar ulang. Karena insya Allah kita hari ini adalah pembukaan kelas pertama Sekolah Pranika Nurul Asri yang insya Allah akan dibersamai oleh Ko Denis dan Teh Yunda. Kemudian juga teman-teman semuanya masih ada 5 pertemuan lagi yang mana nanti di Sekolah Pranika Nurul Asri insya Allah akan disediakan ataupun dibersamai oleh Ustadz Amar Arisalah, kemudian Kang Coki, kemudian ada Dr. Faiz Farudin, kemudian dan ada beberapa pemateri lainnya. Kemudian juga bagi teman-teman yang mendaftar insya Allah nanti akan juga mendapatkan fasilitas dari Masjid Nurul Asri. Yang mana fasilitas yang disediakan oleh Masjid Nurul Asri salah satunya adalah rekaman ulang dari kelas tersebut. Kemudian juga ada akses materi, kemudian juga ada resum kelas, kemudian juga ada sertifikat yang mana ini sangat berguna di KUA. Tapi nggak tahu ya kalau yang di Jogja berguna apa enggak kayak gitu. Kemudian juga teman-teman mendapatkan fasilitas bisa ta'aruf Nurul Asri. Jadi kami tidak hanya mengadakan kelas saja, namun kita juga mengikhtiarkan bagi teman-teman yang ingin segera menikah, kita fasilitasi melalui aplikasi bisa ta'aruf. Yang mana nanti teman-teman semuanya di sana bisa memilih jodoh yang kriterianya yang diinginkan itu seperti apa. Jadi bagi yang mendaftar, sekali lagi mengingatkan segera mendaftar di link berikut ikut.xyz/spn. Jadi silakan teman-teman bisa mendaftar. Baik, kemudian juga di Masjid Nurul Asri insya Allah akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Kurang berapa hari? Mas, Mbak, berapa hari lagi kurban? 10 ya, Masya Allah. Betul, 10 hari lagi Mas ya? Yakin? Yang tentunya adalah 1 Dzulhijjah Mas, kurbannya ya. Jadi di Masjid Nurul Asri akan ada kurban. Untuk itu bagi teman-teman semuanya yang ingin berkurban di Masjid Nurul Asri, kita ada program, yakni program kurban bersama Masjid Nurul Asri ataupun Kurban Indonesia tahun 2023. Untuk itu silakan bagi teman-teman yang ingin berkurban, yang mana dari tahun-tahun sebelumnya belum kesampaian ataupun belum terfasilitasi untuk dapat berkorban, monggo kami dari Masjid Nurul Asri membuka peluang bagi teman-teman semuanya yang ingin berkurban, silakan nanti mendaftar di website kami, yakni website masjidnurulasri.com, ataupun bisa mengakses link kami, yakni ikut.xyz/kurban. Dengan kurban seharga 1,7 juta saja, teman-teman semuanya bisa berkurban di Masjid Nurul Asri. Yang mana insya Allah kurban ataupun hewan sembelihan yang bapak ataupun ibu-ibu atau mas-mas dan mbak-mbaknya yang berkorban di Masjid Nurul Asri, insya Allah akan kami salurkan di daerah pelosok negeri, khususnya di daerah Nusa Tenggara Timur ataupun Timur Tengah Selatan. Dan juga kita akan menyalurkannya di berbagai daerah pelosok yang mana di sana masih belum berkesempatan ataupun belum pernah merasakan sama sekali hewan kurban di desa ataupun kampung-kampung tersebut. Semisal ada di Gunung Kidul, kemudian juga ada di Kulon Progo. Untuk itu silahkan bagi teman-teman semuanya yang ingin berkurban melalui Masjid Nurul Asri bisa langsung mendaftar pada link yang sudah saya sebutkan, yakni ikut.xyz/kurban. Baik, kemudian juga di Masjid Nurul Asri terkait kurbannya, kita pada tahun ini kurang lebih ingin mengangkat ataupun peduli isu-isu lingkungan. Jadi kemarin kita juga open recruitment relawan, kita menambah divisi lingkungan, yang mana pada hari ini ya, akhir hari ini sampah di daerah Yogyakarta, khususnya Piungan, yang mana pada bulan kemarin ataupun tahun-tahun kemarin itu sempat berpolemik sama warga setempat, yang mana limbah sampah di sana itu sangat mengganggu kehidupan warga setempat. Untuk itu kami dari Masjid Nurul Asri berikhtiar juga, yakni dalam mengadakan mesin peleleh sampah plastik. Jadi silakan bagi teman-teman semuanya yang ingin berdonasi terkait mesin peleleh sampah, bisa langsung berdonasi melalui Masjid Nurul Asri, dan juga
bisa menghubungi admin Masjidul Asri. Namun tak hanya itu, dalam ikhtiar kita dalam membasmi ataupun mengurangi terkait sampah plastik, kita, korban kita ya, saat ini insya Allah pada tahun ini kita bekerja sama dengan NV Plus, yang mana kantong tersebut bahan dasarnya berupa dari bahan dasar ramah lingkungan yang berupa dari daun singkong. Untuk itu, insya Allah bagi Bapak dan Ibu jamaah sekaligus yang berkorban di Masjidul Asri, sekaligus juga Bapak dan Ibu jamaah itu bisa mensupport terkait kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan ya, yang dalam artian mengurangi sampah plastik. Kemudian juga ini masih ada 3 buku nih. Saya ingin menanyakan kembali, mungkin di sini ada yang sudah mengikuti kelas SPN sebelumnya? Ada? Yang Mbak? SPN 4, sebelahnya Mbak? SPN 4 juga? Masih satu kelas saja Mbak? Ada lagi? Game. SPN sama SF Healing, Mbaknya? Berapa Mbak? SPN 6, belakangnya? SPN 7. Ada yang lebih dari 1 khusus kelas SPN? Mas-masnya? Baru? Mas sudah ikut berapa kali? Oh belum ya. Tadi yang 2 kelas SPN monggo Bu. Ya, siap. Gak ada lagi nih yang ikut SPN? 6, SPN 6 Mas ya? SPN 6 sama terkait parenting atau pernikahan? Oh kelas jadi suami, udah sering ikut kelas. Jadi ini yang ke-3 kalinya Mas ya? Masya Allah. Semoga ini ya Mas ya, menemukan. Saya kasih hijab mau Mas? Enggak ya? Enggak, kan buat calonnya ya? Mau Mas? Oh boleh, beneran ya Mas ya? Buat calonnya enggak boleh dipakai sendiri Mas. Siap. Mas mau hijab Mas? Mau? Oh enggak mau. Udah ada calon belum? Udah ya. Tapi nanti aja lah. Baik, jam berapa nih? Oh masih ada waktu. Kemudian juga di Masjidul Asri kelasnya tidak hanya sekolah pranikah. Ada yang tahu kelas selain sekolah pranikah? Sebutkan 3 kelas yang diadakan oleh Masjid Nurul Asri. Kelas-kelas online. Yang lain Bu, sebentar Bu. Ini dapat hadiah soalnya. Ada yang tahu selain sekolah pranikah? Oh ya, yang belakang Mbaknya. Yang pakai hijab hitam, ya. Silahkan Mbak. Teriak yang kenceng Mbak. Oh iya, KJI apalagi Mbak? Ya, jadi suami. Saya feeling, Masya Allah. Bener Mbak? Ya. Ini gimana nih ngambilnya? Saya kasih panitia aja Mbak ya. Nanti teman-teman panitia tolong ditandain Mbaknya dapat door prize. Jadi di Masjidul Asri tidak hanya menyediakan kelas-kelas sekolah pranikah aja ya. Jadi kita juga mengangkat kelas-kelas dengan tema yang lainnya, yang mana juga ada kelas parenting, yakni kelas akademi keluarga. Ini sudah batch yang ke-7 kalau nggak salah. Kemudian juga di sana insya Allah kita akan dibersamai oleh pakar-pakar parenting dari nasional ya, khususnya nasional. Kemudian juga kita juga ada kelas healing, yang mana di sana nanti kita mengatasi isu mental health lah, tentang kesehatan mental seperti itu. Kemudian juga kita ada kelas jadi suami dan jadi istri. Ini kelas yang baru, yakni merupakan turunan kelas dari sekolah pranikah. Kemudian juga kita juga ada kelas gadget. Nah ini buat sama dengan kelas parenting. Jadi kita bagaimana Masjidul Asri ini mengikhtiarkan, yakni tema kelas gadget yang diangkat adalah cara mengatasi anak yang kecanduan gadget. Kemudian juga kita juga ada kelas-kelas yang lainnya yang mana insya Allah akan bersinambungan oleh kehidupan kita dalam sehari-hari. Untuk itu mohon dukungannya dan doanya Masjidul Asri bisa menyediakan ataupun memfasilitasi para jamaah khususnya untuk dapat menimba keilmuan khususnya di kelas-kelas ataupun kajian yang sudah diadakan oleh Masjidul Asri. Baik,
Kita masih mana HP tadi? Ada waktu berapa menit lagi ya? Oh ya, kode ini sudah siap ya, sudah siap. Mengingatkan lagi untuk para jamaah ataupun mas-mas dan mbak-mbaknya untuk dapat memosisikan posisi yang PW, posisi wena. Silakan, udah enak semua, relax ya. Nah, yang baru datang kami ucapkan ahlan wa sahlan, baik itu yang offline dan selamat datang juga bagi peserta yang menyaksikan melalui Zoom dan YouTube. Jadi silakan, insya Allah kelas akan segera dimulai. Untuk itu silakan untuk dapat mempersiapkan alat tulisnya ataupun berupa media lainnya. Saya izin duduk boleh nih, Pak? Oh, boleh ya? Kasihan, Mbak. Capek, Mbak. Baik, sebentar ya, izin meminta waktunya. Saya mau ngecek peserta yang join melalui YouTube. Oh, belum bisa diakses ya? Untuk yang di YouTube, teman-teman operator, ada 300 peserta yang join melalui YouTube, Masya Allah. Ada hadir, Masya Allah. Kalau di YouTube biasanya rame banget ya, karena emang pesertanya banyak. Kemudian juga teman-teman yang ada di Zoom, bentar saya cek dulu. Ada 600, jadi kurang, Masya Allah, 900 peserta yang ada di Zoom. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kembali lagi. Makassar hadir, Lampung hadir, Masya Allah. Jadi sekitar ada berapa nih? 900 tambah 600, ada sekitar 1.500 peserta yang sedang menyaksikan ataupun mengikuti kajian pada sore hari ini. Dan juga mungkin teman-teman peserta yang offline, tadi kurang lebih data yang kami terima sekitar ada 500 hingga 550 ya, 550-an yang hadir secara offline di Masjid Nurul Asri. Jadi kami ucapkan sekali lagi ahlan wa sahlan bagi para peserta kelas SPN angkatan yang ke-7. Ke-8 ya, ke-8. Baik, untuk itu mari kita sambut Ko Denis karena insya Allah sudah bersiap. Mari kita sambut dengan membaca takbir. Takbir! Allahu Akbar. Pada Ko Denis kami persilakan. Insya Allah. Assalamualaikum kau. Masya Allah. Ustaz, sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Alhamdulillah. Afwan, kok aku agak sedikit di duduknya agak tinggi. Gak apa-apa, emang antum lebih mulia di hadapan Allah. Insyaallah. Enggak Ustaz. Aduh. Gak apa-apa. Awan kok, ternyata Masya Allah ya, ganteng banget ya Jawa ya. Kok ganteng banget? Sama seperti yang di foto kok. Baru. Tapi saya normal pertemuan kok. pertama kita diawali dengan. Tapi insya Allah saya normal kok, masih normal kok. Alhamdulillah. Siap. Tetap di jalan yang lurus ya. Iya siap. Ya seperti inilah ya teman-teman, Masya Allah sekali beliau di sini sudah 3 hari ya kok ya berada di Jogja. Di tanggal 15 malam Ustaz.
tanggal 13. 15. 15 ya, Iya, 15. dari Kamis malam berarti. Sampai rencananya Besok. besok pulang. Masya Allah. Besok boleh. Jadi udah gimana kok? Mungkin awalan nanya-nanya dulu kok ya. Gimana kok rasanya di Jogja kok? Selama beberapa hari terakhir nih. Alhamdulillah, bikin banyak bersyukur, orangnya baik-baik, makanannya enak-enak. Apa meneh? Oh iya. Kemarin. Apa mana kok? Apa meneh? Uangnya lucu-lucu. Oh iya. Wongnya lucu-lucu. Masya Allah. Wongnya ayu-ayu ambil ganteng-ganteng kok. Aduh, nggak tahu ayu apa kan lulus. Soleh-soleha tapi Masya Allah. Amin, Masya Allah. Insya Allah ini kalau ada pemuda segini banyak, dulu Madinah aja dibuka hanya dengan 6 orang pemuda. Nah, kalau segini banyak Indonesia jadi soleh nih berkat kalian Masya semua. Allah, amin. Alhamdulillah. Baik, Antum kok. usia berapa? Saya usia malu ya kok. 23 kok. Wah, OTW. berasa tua jadinya. Siap. Udah nikah belum? Aduh kok, pertanyaan yang berat ini kok. Hah? Belum kok. Ah, siap. Banyak insya Allah. Alhamdulillah. belum kok, belum. Baik kok. Baik, insya Allah. Sini Tang, jangan jauh-jauh. Oh iya. Oh iya, siap. Waduh, aku salah ya katanya. Sabar, Masya Allah. Ini ujian. Tunong. Aduh, jadi grogi ya, beneran nih kok grogi ya, wis. Kan aku bukan calon mertuamu. Oh iya. Kenapa grogi? Baik kok, Baik, insya Allah. menginformasikan kok, ini adalah kelas sekolah pranikah kok, angkatan yang ke-8. Jadi ini Oke, Masya jamaah Allah. yang offline, sekitar tadi data yang masuk sekitar ada 550-an. Alhamdulillah. Kemudian juga yang menyaksikan melalui Zoom ada 1000 peserta. Alhamdulillah. Kemudian di YouTube juga kita ada sekitar 300 peserta. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi ini merupakan ikhtiar dari Majnun Asri, yakni mewadahilah teman-teman yang ingin segera menikah, yang menempuh jalur halal, Kak. Alhamdulillah. Pacaran halal kayak gitu. Iya. Jadi ikut sekolah pranikah dulu. Dan pacarannya setelah nikah, jangan Setelah halal. ya, jangan sampai kebalik. Sekarang yang punya pacar siapa? Gak ada yang ngaku. Gak ada yang Gak ada yang nggak berani. Cara nanyanya gini, kalau ada yang kalian tahu dia sedang berpacaran, tolong bisikan astagfirullah di telinganya. Ya, silakan. Nah, silakan. Enggak lah. Pokoknya kalau ada, putusin sekarang juga ya. Ya, putusin sekarang juga. Harus yakin. Disuruh si Koko gitu. Baik kok. Ya, Tema kita menarik ini kok. On the way Sakinah. on the way. On the way Saksi. Sakinah. On the way-nya macam-macam kok. Ada yang on the way 1 bulan langsung Sakinah. Ada yang beberapa bulan. Ada yang bertahun-tahun. Nah itu kan macam-macam. Untuk itu setiap orang mempunyai jalannya masing-masing. Jadi harap besar bar ya. Mungkin tadi ada yang mengikuti kelas sekolah pranikah dari angkatan yang pertama entah sampai angkatan yang ke-8 ya. Belum menemukan jodohnya, harap bersabar kayak gitu. Oke. Baik kok, mungkin sebelum ke sana boleh diceritakan kok latar belakang kok Denis nih. Entah itu beneran dari Korea atau mungkin keturunan Korea ataupun asli orang Indonesia ataupun mualaf atau bagaimana? Monggo kok, boleh diceritakan terlebih dahulu. Masya Allah. Kayaknya dari Beda, Korea bisa. kok. Bukan. Ya. Bismillah, kedengeran nggak suaranya sampai belakang? Nggak kelihatan. Pertanyaannya kedengeran. Nggak apa-apa. Kan niatnya kesini pengen ngaji kan, bukan pengen lihat si Koko. Ups. Bismillah ya, biar Allah yang memasukkan suara ini ke hati yang mendengarkan. Sebaik apapun ucapannya, Allah tidak masukkan ke hati pendengarnya, tidak ada perubahan juga ya. Jadi kalau ada kebaikan dari pertemuan ini, bukan dari yang berbicara, tapi dari Allah ya. Jadi yang diingat jangan Kokonya atau Teyundanya, tapi pencipta kaminya. Sepakat? Sama soalnya urusan jodoh juga begitu. Bukan segimana kita berupaya menarik hatinya, tapi melayakkan diri di hadapan penciptanya. Ya.
Kalau sudah layak di hadapan penciptanya, mau yang kayak gimana juga dikasih. Dikirimkan jodoh terbaik. Ya, sepakat? Karena sudah sepakat, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mau pulang kok. Baik, ya tidak, saya bukan orang. Ini saya punya KTP Indonesia barangkali nggak Boleh percaya. kok. Ya. Jadi cuman darahnya aja, darah Tionghoa. Jadi yang saya tahu leluhur kaminya aslinya dari provinsi Fujian. Itu daerah Cina Selatan ya. Di sana orang dengan logat sana disebutnya Hokkien. Ada orang Cina di Indo itu sebanyakin ada orang Hokkien, orang Ke, orang Teochew ya. Lalu tahun 1900-an awal itu gelombang ketiga orang Tionghoa masuk ke Indonesia dari zaman waktu Cinanya dijajah sama Jepang. Karena Jepangnya di utara, maka kan pasti larinya ke selatan. Cuman kalau leluhur kami yang nggak bisa pilih tiket mau mendarat di pulau yang mana, nyampelah di Belitung waktu itu. Di Belitung dari 1900-an awal sampai 1966, 1966 pindah semua ke Bogor sampai sekarang. Jadi sayanya mas lahir 91 udah lahir di Bogor, udah WNI dari lahir. Ya. Walaupun waktu 98 itu diminta pilih pengen melepaskan status kewarganegaraan jadi benar-benar WNI asli ya, dan dengan catatan nggak boleh punya nama Tionghoa lagi ya. Makanya biasanya kalau dia marganya Tan diganti jadi ada Tanuwijaya ya. Ada dia marganya Liong, Liong tuh artinya naga, jadi ada apa Nagaria gitu ya. Udah gitu Lim ada Halim, Salim karena marganya Lim ya. Alhamdulillah, jazakallah khair. Ya, jazakillahu khairan. Terima kasih, Ustazah. Gitu. Jadi bukan mualaf, yang mualaf ayah saya mualaf karena menikah sama ibu, ya. Tapi memang saya lahirnya, tumbuh besarnya lama dengan nenek yang beliau itu Buddha. Jadi doyannya makan babi dulu mah. Terus TK sampai SMA-nya pun sekolah Katolik waktu itu. Ditambah nyari uangnya memang di Thailand. Jadi baru belajar Islamnya 2017 setelah pulang dari sana. Terus sampai sekarang pun masih ngaji ya, mungkin sebagian tempat yang diketahui tempat ngajinya di Darut Tauhid dengan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Agim. Banyak belajar juga dari Ustadz Budi Ashari. Sekarang sedang mengambil lagi di bidang hadis, baru semester 4 di Ma'had Khadimus Sunnah Bandung. Mohon doanya, tinggal 2 semester lagi. Dan terus saja belajar lah sampai akhir hayat ya. Lalu ketemu istri pun di Darut Tauhid. Antum ketemu istri di mana nanti? Belum mas. Belum ya. Belum tahu, masih buram atau. Masya Allah, tenang ya. Sedang Allah siapkan yang terbaik. Ya amin. Begitu kurang lebih. Oke. Baik kok. Mungkin boleh diceritakan kok bagaimana awal mula bisa menjemput Teh Yunda gitu. Masya Allah. Meminang Teh Yunda. Awal mula ketemunya tuh di mana sih kok? Masya Allah. Saya mau mulai cerita. Nanti boleh gantian. Nanti gantian ya. Iya. Teh Yunda lucu kalau cerita itu. Masya Allah. Awalnya begitu lulus dari Darut Tauhid diminta khidmat dulu kan. Kebagiannya di Darut Tauhid Surabaya. Lalu ada teman nyantren yang dia kebagian khidmatnya di Darut Tauhid Medan. Tempat Teh Yunda ada di sana di Darut Tauhid Medan. Nah, si teman nyantren inilah yang menjadi double agent, mempromokan, menawarkan, kok mau nggak ini sama ini Yunda, Yunda mau nggak ini sama Koko, ya menawarkan lah, ya ingin menjadi kalau bahasa sekarang macomblang, ya. Tapi waktu itu dua-duanya udah sama-sama menolak, ya. Tapi karena waktu itu jarak dan juga belum ada niatan juga mungkin untuk ke arah sana apa. Memang aslinya Yunda itu waktu itu katanya diizinin nikahnya nanti umur 25. Sedangkan waktu nikah kan umur 22. Ya, 22 menuju 23. Maka setelah itu udah sama-sama nolak, tapi kata Allah harus ketemu ya ketemu. Darut Tauhid itu mengadakan Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional Darut Tauhid se-Indonesia. Dapat amanah mewakili cabang Surabaya. Teh Yunda dapat amanah mewakili cabang Medan, ketemulah di Bandung. Pertemuan pertama, singkat cerita. Pertemuan kedua, saya ngadep ke ayahnya. Pertemuan ketiga, akad nikah. Nah, selesai kan? Cepet banget. Emang maunya sepanjang apa?
Masya Allah. Karena kayak kalau udah jodoh ya udah cepet. Ya kadang yang lama kan ketika episode ngasuh jodoh orangnya aja. Gitu ya. Nah, ini makanya jangan repot-repot ngasuh jodoh orang. Ya. Jagain jodoh orang. Jemput aja jodohnya sendiri ya Insya Allah. Sisanya sampai sekarang masih pacaran ini Alhamdulillah. Alhamdulillah. Didampingi Masya Allah. terus. Ya. Cuman enaknya kalau acaranya udah halal enak ya. Diapain digombalin jadi pahala. Ya. Iya, siap. Tahu tidak tiga kebohongan yang diizinkan dalam Islam? Yang pertama kan bohong di medan perang. Nggak mungkin Nabi ditanya musuhnya, wahai Rasul, nanti perangnya mau belok belah mana? Belok kiri ya dicegat nanti ya. Itu boleh bohong. Dua, bohong yang diizinkan dalam Islam adalah untuk mendamaikan dua orang saudara yang berseteru. Tahu nggak? Orang itu sebetulnya baik loh sama kamu, kagum sama kamu. Padahal enggak, dia nggak ngomong kayak gitu. Tapi untuk mendamaikan itu diizinkan dalam Islam. Yang ketiga adalah bohongnya suami kepada istri. Tapi tolong dicatat nih ya, bukan bohong bilangnya kerja tapi ke rumah janda, bukan ya. Masya Allah. Bukan yang kayak gitu. Tapi para guru kami menyebutkan penjelasannya adalah gombal. Kan gombal kan tidak semuanya benar. Wajahmu bercahaya, emang lampu senter? Kan enggak. Wajahmu seperti rembulan, padahal rembulan bopeng-bopeng. Deh. Tapi Masya Allah gitu ya. Tapi maksudnya adalah ya tadi ya. Kalau yang untuk menyenangkan istri, kadang kan kita kalau bercanda juga kan, kadang hiperbola bercandanya, tapi ketika untuk menyenangkan istri, malah jadi pahala. Bahkan di hadis yang lain, hal ada yang menyebut, ada di beberapa riwayat ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 4. Kegiatan yang sama sekali tidak ada kesia-siaan di dalamnya. Belajar melesatkan anak panah, melatih hewan tunggangan, dan yang ketiga, bersenda gurau dengan istri. Kalau bersenda guraunya bukan dengan istri, belum tentu jadi pahala. Sama sekali tidak jadi pahala. Ya. Kalau dengan istri, jadi pahala. Enak kan? Masya Allah. Begitu ceritanya. Baik, Masya Allah. Mungkin beralih ke Teh Yunda. Yo, monggo. Kenapa Teh bisa mau menerima cintanya Ko Denis? Alasannya mungkin boleh. Terpaksa tidak? Iya. Dan mungkin sedikit di-spill juga ketemunya tadi di DT ya, DT ya. DT Darut Tauhid. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau ditanya alasan Yunda menerima Ko Denis itu, yang pertama adalah kesamaan visi dan misi kami menikah. Jadi karena kami itu tidak saling kenal, maka kami pada saat proses ta'aruf itu sama-sama mengajukan CV ta'aruf, yang itu diperantarai langsung oleh musyrifahnya Yunda. Jadi musyrifah ini memperantarai, ada suaminya yang berhubungan langsung dengan Ko Denis. Kalau musyrifah menjadi perantara langsung Yunda ke Koko, seperti itu. Pada saat melihat isi CV ta'arufnya Ko Denis itu, Yunda sampai pada satu momen di mana, loh, kok titik komanya bisa sama ya? Dalam hal apa? Dalam hal visi misi. Mungkin teman-teman yang pernah sampai pada titik ta'aruf, tukaran CV, itu akan melihat makanan kesukaan, data diri, keluarga seperti apa, kemudian pendapatan berapa, kedepannya ingin bagaimana, ibadah yaumiyahnya seperti apa, dan visi misi pernikahannya itu seperti apa. Pada saat sampai di visi misi pernikahan, itu Ko Denis menuliskan seperti ini. Saya ingin
seorang pasangan yang mau nurut. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin pernikahan ini menjadi jalan dakwah, menguatkan dakwah. Jadi beliau mencari partner dakwah. Yunda berkaca ke CV sendiri Ustadz, pada saat itu ngelihat ke CV, Yunda juga mencari hal yang sama. Yunda pengen menikah itu untuk sakinah, tenang, bertambah ketenangan, mawaddah, warahmah, dan yang terakhir adalah ad-dakwah. Yunda pun mencari seorang partner yang bisa bareng-bareng di jalan dakwah ini. Karena banyak hal Yunda lihat sebelum mereka menikah, mereka rajin duduk di majelis taklim. Mereka luar biasa pergerakannya di jalan dakwah, baik yang ikhwan maupun yang akhwat. Lalu bertemu di jalan dakwah. Ketika sudah menikah, mereka absen dari dunia dakwah. Maka pada saat itu, Yunda mencari seorang laki-laki yang bukan membuat Yunda absen dalam dakwah, absen dalam majelis ilmu, tapi justru ketika bersama dia, aku harus lebih sering lagi duduk di majelis ilmu. Ketika bersama dia, pergerakan dakwahku harus lebih kuat. Karena ketika aku sendiri, aku cuma punya 2 kaki. Tapi kalau bersama dia, aku punya 2 sayap untuk kita bisa terbang ke syurganya lewat jalan dakwah ini. Gitu, Ustaz. Insya Allah. Begitu. Oh begitu ya kok. Iya. Sayap kamu mana? Enggak, saya mau pamit. Aduh, salah kok saya duduk di sini kok. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Mungkin ini kok, apa ya, sharing terkait proses ta'arufnya kok yang dilalui. Mungkin buat gambaran juga, karena Islam itu mengatur dalam pernikahan itu sangat indah sekali kok. Ya. Jadi lewat jalur ta'aruf, mungkin dari Kok Denis bisa dijelaskan untuk teman-teman di kelas sekolah pranikah kok. Baik, istilah. Pinjam itunya. Bentar. Baik, istilah. Pertama, kalau ta'aruf itu secara bahasa mah artinya udah pada tahu ya. Kenalan. Perkenalan. Tapi memang kalau sudah dalam proses ibadah, maka itu berkenalan yang memang tujuannya satu jelas. Menikah. Ya. Karena memang kalau orang pacaran di luar sana, memang tujuannya belum tentu nikah. Cuman karena naksir, senang ketemu dengannya, tertarik misalkan secara fisiknya, ingin tiap hari ketemu, dipacarin. Tujuan nikah belum tentu, belum kepikiran bahkan. Ya, pokoknya cuma pengen ketemu dia aja, udah. Ya. Nah kalau ta'aruf dari awal jelas tujuannya untuk menikah. Tujuannya juga mencari tahu orangnya dia atau bukan. Ya. Dan secara statistik dari 10 pasangan yang melakukan proses ta'aruf, yang sampai menikah itu cuma 2. Yang 8-nya tidak sampai menikah. Kok yang tidak sampai menikah apa berarti ta'arufnya gagal? Bukan begitu. Karena proses ta'aruf itu mencari tahu orangnya dia atau bukan. Ya. Dan lebih efektif, lebih efisien karena belum timbul perasaan yang tidak boleh timbul. Dan efek dari karena belum ada perasaan itu, maka biasanya tidak pakai topeng. Ya. Kalau sudah timbul perasaan duluan, gara-gara sering ketemu terus, sering interaksi terus, sudah sering chatting-chattingan terus, timbul rasa, nanti akhirnya interaksinya jadi pakai topeng. Minjem jaket temen, dinyanyiin, pinjem, ini, pakai. Bisa nggak? Nah, seperti itu ya. Jadi selalu berusaha tampil terbaik. Nggak mungkin kalau orang pacaran itu sengaja datang dengan pakaian yang sobek-sobeknya, ya, dengan pasti pakai parfum terbaik, pakaian terbaik. Bahkan kalau waktu di Bogor pernah buka usaha rental mobil waktu itu, Set. Salah satu yang paling rame itu kalau setiap malam Ahad, karena banyak anak muda nyewa mobil cuma 6 jam untuk ngejemput pacarnya, ya. Motornya ditaruh di rumah kami. Ntar pulang balikin mobil, dia ambil motornya. Ya. Ntar pekan depannya ganti mobil lagi. Wih, jadi keren kan, mobilnya ganti-ganti. Ya. Padahal ya nyewa gitu ya. Jadi yang dibangun topeng.
Nah, karena kebayang efek dominonya ya. Setelah akhirnya ketemu nih, setelah akhirnya halal nikah, ditambah ketika nikah kan sudah tidak dipercantik oleh syaitan lagi. Yang ikhwannya juga tidak diperindah oleh syaitan lagi. Udah mah tidak diperindah lagi, lalu muncul aslinya. Oh, itu huru hara dimulai, ya. Jadi bagaimana berarti ta'aruf yang sukses yang kami tak ketahui dan yakini adalah yang bukan yang sampai menikah, tapi yang membuat siapapun yang terlibat di dalamnya tambah dekat sama Allah. Mau akhirnya nggak jadi nikah pun, tapi setelah proses itu semuanya tambah bertakwa, sukses berarti ta'arufnya. Daripada berhasil dinikahi, tapi setelah dinikahi tidak tambah dekat kepada Allah. Jangan. Ya. Karena aslinya yang lebih penting adalah, iya betul menikah adalah separuh, menyempurnakan separuh agama, tapi kita tahu cara ke surga itu ada banyak. Yang lebih harus kita pikirkan lagi adalah, kalau kita nyampe surga, insya Allah pasti ada jodohnya, nggak mungkin enggak. Tapi masalahnya yang lebih tidak pasti, kita nyampe surga atau enggak. Ya. Maka baik dari prosesnya, caranya, setelah menikahnya, semua harus dengan satu tujuan yang sama. Membuat kita tambah diridhoi Allah, tambah dekat sama Allah. Ya. Lagian secara logikanya juga nikah itu akan menghadapi berbagai macam tantangan, nanti mengurus anak, biaya untuk rumah tangga, pendidikan dengan segala macam, amat sangat butuh ditolong Allah. Dan ketika kita sadar butuh pertolongan Allah, kita menjemput jodohnya tidak dengan jalan yang diridhoi Allah. Maka gimana caranya mancing pertolongan Allahnya? Kan gak masuk akal. Ya. Maka seperti tadi, memang orang salah fokusnya ketika sudah naksir sama seseorang, gimana caranya agar dia jatuh hati kepadaku, dinyanyiin, dikasih boneka dan lain-lain. Padahal hati manusia itu tidak dibulak-balikan oleh itu. Ya, hati manusia ada dalam genggaman pemilik hatinya. Maka memang sama seperti kalau pengen kaya, jangan kaya dulu baru sedekah, sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya. Jangan tunggu imam yang soleh dulu baru jadi soleha. Allah kirimkan yang jadilah soleha dulu, nanti Allah kirimkan yang soleh, insya Allah. Jadi memang ternyata fokusnya kadang kebalik. Mereka sibuk mencari, tapi seharusnya adalah sibuk menjadi. Ya, setelah kita melayakkan diri di hadapan pencipta jodoh, mudah bagi Allah mengirimkan yang terbaik. Ya. Jadi semua prosesnya apapun yang terjadi, udah tambah deket, tambah banyak sujudnya, tambah rajin ngajinya, tambah banyak tilawah, pokoknya tambah deket aja sama Allah. Nanti sisanya bismillah insya Allah. Allah yang pasti aturkan semuanya. Ya. Kalau itu prosesnya akhirnya setelah pertemuan pertama, terus tidak ada interaksi atau seperti apa di saat itu, tapi akhirnya kan seiring bertambahnya usia udah harus ngerasa menikah ini, udah harus diri ini sudah mulai jadi fitnah, sudah mulai berdakwah juga waktu itu agar supaya tidak tambah besar fitnahnya harus ada yang dampingi. Fitnahnya bukan fitnah makan nasi goreng satu disebutnya 4 ya, itu mah bukan gitu. Fitnah dalam kaidah ilmu syar'i adalah apapun yang menggoda keimanan, ya. Maka ya sudah, prosesnya istikharah dulu waktu itu, minta ditunjukkan yang terbaik. Memang kenapa kalau Teh Yunda waktu itu, izin saya sadar diri ini, saya nggak mesen pengen terlahir kayak begini, tapi daripada digunain jadi dosa, jadi playboy syariah atau seperti apa gitu ya. Maka aduh ini kudu butuh ditolong Allah, harus butuh pendamping ya. Tapi saya tahu saya diberikan casing yang jadi fitnah. Masalahnya kalau misalkan yang tertarik kepada diri ini karena casingnya, masalahnya casing ini akan dimakan usia, akan keriput, akan tua, nggak mungkin selamanya seperti ini. Ya. Waktu itu ngelihat Yunda, salah satu yang unik dari beliau, di saat izin, kadang sebagian kaum hawanya ada yang bereaksi berlebihan, bla 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 gitu segala macam. Yunda terlihat malah kayak biasa aja, bahkan tergolong kayak GGI gitu ya, apa gitu, gila nih gitu ya. Maka Allah ini berbeda dia ya. Apakah dia tidak tertarik dengan casing ini? Karena kalau misalkan tidak tertarik dengan casingnya, mudah-mudahan dicintai karena isinya kan, insya Allah. Maka waktu itu istikharah dan memohon petunjuk kepada Allah.
dapat keteguhan, akhirnya ya sudah menghubungi beliau, minta izin untuk nemuin ayahnya, datang ke sana. Ya, walaupun akhirnya sampai itu pertemuan yang kedua, dan tapi kata Teh Yundanya waktu itu jangan langsung takut nyampe sana kecewa katanya atau gimana. Jadi diajakin untuk proses yang ta'aruf itu dulu. Ya udah jalanin aja. Waktu itu intinya dari yang ta'aruf itu yang kami jalani adalah menutup segala pintu atau celah untuk syaitan bisa masuk, mengganggu, merusak. Ya. Jadi tidak ada jalur komunikasi langsung. Saya ngubungin ke Ustadz. Jadi Teh Yunda punya musyrifah ya. Musyrifahnya punya suami, suaminya interaksinya dengan saya. Jadi proses tanya jawabnya tuh saya tanya ke Ustadz Faisal namanya. Ustadz Faisal tanya ke istrinya, Ustadzah Kiki, yang jadi musyrifahnya Yunda. Dan gitu Ustadzah Kikinya baru menyampaikan ke Teh Yunda. Panjang memang ya. Tapi sengaja dipersulit biar supaya tidak ada celah-celah. Dan ternyata kata Teh Yunda ini juga ngecek nih. Ini sepanjang ngejalanin, apakah tetap ngikutin aturannya atau malah nanti sesekali tengah malam jangan lupa bangun tahajud ya, yang gitu-gitu ya. Hati-hati ya, itu salah satu ciri Teh Bosara. Iya aku nggak tahajud kok, ini aku lagi ruku gitu ya. Masya Allah. So gitu ya. Kan kadang kalau hati-hati ya para akhwat, kalau ada ikhwan yang nge-WA kayak gitu, pertanyaannya cuma satu ya. Apa kalian yakin cuma kalian doang yang di WA? Hati-hati dengan playboy syariah ya. Insya Allah. Jadi ya sudah ikutin aja prosesnya seperti apa. Sampai waktu itu sudah tanya jawab selesai, bertukar CV selesai. Maka ditanyakan oleh guru-guru kami yang menjadi murubi, yang menjadi perantara proses selanjutnya, maka silakan nawor, datang ke hadapan orang tuanya. Di mana di situ juga ya ada Yundanya, tapi didampingi orang tuanya. Jadi nemuinnya tuh ke ayahnya, ke bapaknya. Bukan ngajak anaknya aja diajak ketemuin di luar. Ya, tapi diminta nemuin bapaknya nggak berani. Datengin ayahnya. Di situ pun ketika akhirnya datang ke kediaman beliau, menemui orang tuanya, didampingi guru-guru kami ada di situ juga para murabbi. Ya, menjelaskan proses taaruf itu seperti apa, tujuannya ke situ pengen ngapain, ya. Maka menanyakan kekurangannya apa, karena kalau kelebihan insya Allah semua bisa nerima. Bahkan kalau dari pihak akhwat atau keluarganya ingin mengetahui, memastikan yang ditulis di CV ta'aruf itu benar atau enggak. Misalkan ngakunya punya hafalan, ya, ternyata ya itu boleh kalau pengen dicek. Pengen tahu diminta dibacakan surat Al-Fatihahnya aja. Memang kadang guru kami waktu ngetes untuk mengetahui kualitas seseorang dengan Al-Qur'annya, biasanya 3 aja yang ditanya. 1 diminta baca Al-Fatihah, 2 diminta baca Maryam ayat 1-5, ya. 3 diminta surat yang paling disukai atau dirasa paling dikuasai. Oh, itu kelihatan kedekatan orang dengan Al-Qur'annya. Al-Fatihah tiap hari dipakai, ya. Maryam itu ayat 1-5-nya lengkap itu tajwid. Semua hukum ada di situ. Dan juga kalau udah kelihatan dari nyarinya aja. Aduh, Maryam surat keberapa ya? Nggak apa-apa kalau nggak tahu ya. The process ya. Tapi kalau memang sudah terbiasa dengan Al-Quran, nanti tahu itu posisinya belah mana ya. Cara bacanya, apalagi di ayat pertamanya itu kadang bingung orang. Kahaya aso, aduh ya berarti harus diperbaiki. Nggak apa-apa proses tapi ya. Lalu kalau surat yang dirasa paling dikuasai tapi ternyata tajwidnya masih ada salah juga, ya berarti ya nggak apa-apa sih, tinggal belajar lagi. Cuman kan kadang memang ini untuk mengatasi yang kadang di CV-nya menulisnya berlebihan gitu. Saya pengajar tahfiz saya ini, tapi ternyata karena kan kalau ternyata ada kebohongan ya gimana? Karena kebohongan hanya bisa ditutup dengan kebohongan, ya. Sedangkan satu kejujuran menutupi itu semua langsung. Udah, proses yang kedua, hadap kepada ayahnya. Dan diberi waktu lagi setelah pulang untuk lanjut atau tidak. Setelah lanjut pun, akhirnya setelah jatuh khitbah, lanjut ke proses selanjutnya. Untuk interaksi proses pernikahan kan harus komunikasi. Nanti pengen di mana lokasinya, pakaiannya seperti apa, dan lain-lain, itu dipersilakan. Tapi tetap cuman berpindah. Yundanya komunikasinya tidak kepada murabi lagi, tapi langsung ke ibu saya.
Saya kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ke ibunya Yunda. Jadi kami tetap sama sekali tidak berkomunikasi secara langsung. Benar-benar masih ditutup. Dan sampai H-1 malam sebelum besok jam 9 pagi akad nikah, kami bahkan masih saling istiqoroh. Ya, ya Allah orangnya dia bukan. Ya. Nah, itu salah satu yang kami jalani. Intinya sih ta'aruf itu hanya salah satu cara di dalam Islam untuk menjaga agar proses yang kita harapkan dapat keridhaan Allah ini benar-benar tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Sesederhana itu sih. Ya. Mungkin ditambahkan oleh Saudara Yunda. Betul. Monggo teh. Atau pertanyaannya beda? Monggo. Terserah Ustaz. Sama, mungkin lebih ke bagaimana menyikapi terkait ada seorang ikhwan yang melamar ataupun mengajukan ta'aruf. Mungkin bagaimana reaksi kita, kemudian juga persiapan-persiapan diri apa yang perlu diperbaiki, seperti itu teh, mungkin bisa disampaikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk nasihatnya untuk akhwat dulu ya. Ketika ada seorang ikhwan yang mengajukan CV ta'aruf atau dengan bahasanya itu ingin mengajak kita ta'arufan. Yang pertama, kalau Yunda berkaca pada diri pada saat itu usia 22 tahun, no baper-baper club. Jadi kalau misalnya kita ada yang ngajak ta'arufan bukan berarti besok kita nikah. Jadi nggak perlu baper, Masya Allah, pakai gaun yang mana ya? Nanti kalau nggak jadi, kamu stres. Kalau nggak jadi, kamu gantung diri. Kalau nggak jadi, kamu nangis berhari-hari. Buat apa? Kita ta'aruf itu kan untuk mencari tahu, dia bukan orang yang saya cari. Dia bukan orang yang saya butuhkan dalam perjuangan di bumi. Kan seperti itu. Maka untuk akhwat, yang pertama adalah menyikapi kalau ada ikhwan datang, ingin mengajak kita ta'aruf, maka yang pertama persiapkan hati ini jangan sampai baper yang berlebihan. Baper boleh, tapi baper yang bawa perubahan. Artinya apa? Ketika ada seorang yang ingin melamar kita atau ngajakin kita ta'aruf, berarti kan kata Allah, kita telah dipercaya untuk menuju jalan selanjutnya, betul nggak? Betul. Ini Allah lagi kasih amanah baru. Ya, bapernya kita bukan baper-baper seperti perempuan pada umumnya. Seharusnya sholat kita bertambah khusyuk, ngajinya bertambah sering, seringnya bersilaturahim ke guru, khatamkan kitab-kitab yang belum khatam, dan lain sebagainya. Jadi bapernya itu ke arah sana dibawanya. Itu yang Yunda lakukan pada saat usia 22 tahun. Sebelum Kodenis ini ada beberapa orang yang datang, Ustadz. Ada 2 orang yang datang, salah satunya adalah dokter. Kalau dokter kan Ibu Yunda udah senggol-senggol, udah sama dia aja gitu. Duitnya banyak kan gitu. Kodenis waktu datang ke Yunda itu lagi proses pembersihan dosa, proses pembersihan uang-uang haram. Karena kan Kodenis dulunya kaya raya 7 turunan karena jadi bandar judi. Tapi waktu menghadap Yunda itu sedang proses penghapusan dosa, pembersihan rekening-rekening yang haram. Jadi ya datang kepada kita itu ya dalam keadaan ya sederhana kan seperti itu. Maka ketika kita melihat nih seorang ikhwan datang, kita nggak melihat dari casingnya dia. Oh dia pengangguran, oh dia gajinya cuma 500.000, oh dia mah mantan bandar judi, enggak itu yang kita lihat. Tapi yang kita lihat itu adalah agama dan juga akhlaknya. Rasul itu berpesan kepada para akhwat di dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang maknanya seperti ini. Seorang laki-laki kalau misalnya, mohon maaf, seorang wanita kalau ingin memilih seorang laki-laki, maka pilihlah itu karena 2 hal saja. Yang pertama, pilihlah karena kebaikan agamanya. Yang kedua, pilihlah karena kebaikan akhlaknya. Jadi ketika pada saat itu Kodenis datang, Yunda tidak melihat dia sebagai seorang mantan bandar judi. Kenapa? Karena Allah itu sangat mencintai seorang pendosa yang mau bertobat dari dosa-dosa masa lalunya. Bahkan Allah sangat mencintai seorang pendosa yang mau hijrah. Jadi bisa jadi Kodenis ini ketika hijrah meninggalkan uang haram, meninggalkan Thailand, bisa jadi beliau sedang dilahirkan seperti bayi yang tanpa dosa kan seperti itu.
Lalu Yunda melihat kebaikan agama pada diri beliau itu ketika tahu sehabis pulang dari Thailand beliau mati-matian untuk belajar sama guru. Beliau masuk Darut Tauhid, menambah hafalan, kemudian berada di jalan dakwah. Kan kita lihat itu sebagai satu nilai plus dalam agama, betul kan? Akhirnya pada saat itu Yunda melihat kalau misalnya dia memiliki semangat yang luar biasa untuk belajar, maka insya Allah setelah menikah pun harapan Yunda ketika memilih beliau, beliau akan terus belajar. Dan alhamdulillah setelah pernikahan kurang lebih 4 tahun, Yunda masih melihat beliau setiap harinya belajar, kan gitu. Jadi kan terbukti ya, kebaikan agama itu memberikan manfaat untuk rumah tangga kita, menambah ketenangan dalam rumah tangga kita. Yang kedua, yaitu pilihlah laki-laki bagi para akhwat ini dengan kebaikan akhlaknya. Lihat kalau misalnya dia datang ke rumah kita, bagaimana sopan santunnya. Kalaupun nggak kelihatan, ya misalnya dia diem aja, nggak kelihatan, tanya sama keluarganya. Atau mungkin paling penting sih sama gurunya. Lihat, jangan sampai pas di depan kita, di depan guru-guru kita pada saat itu begitu sopan, tapi ketika kita tanya sama guru, halakohnya mungkin, guru likonya mungkin, ternyata anaknya membangkang, males ngaji, dan lain sebagainya. Ketika sudah kita cross check demikian, akhlaknya itu Masya Allah, menundukkan pandangan, anaknya tidak neko-neko, lurus saja di jalan Allah, semangatnya gigih untuk berubah. Itu yang membuat Yunda itu memiliki satu poin istimewa ketika Kodenis datang ke rumah. Jadi cara menyikapi kalau ada ikhwan yang datang ke para akhwat ini, jangan baper duluan. Justru itu menjadikan diri kita harus lebih banyak belajar ilmu agama. Mana-mana yang harus kita cross check kan kita harus tahu toh, ya. Karena apa? Karena ilmu agama itu adalah cahaya dalam kehidupan rumah tangga kita nantinya. Makanya kan disebutkan bagi para laki-laki maupun perempuan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib, teman-teman. Karena ilmu itu adalah cahaya. Kalau kita nggak punya ilmunya, kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ikhwan seperti apa yang harus kita pilih, ikhwan seperti apa yang tidak boleh kita pilih. Kalau kita nggak ada ilmunya, mana yang Yunda pilih? Seorang dokter yang masih mengejar dunia atau seorang mantan bandar judi yang berada di jalan dakwah? Kalau nggak ada ilmunya, ya nggak tahu. Pasti milihnya dunia kan? Yang banyak duitnya, yang datang pakai mobil Alphard, yang berdasi. Kodenis mah datangnya pakai kemeja udah lusuh gitu. Nggak tahu belinya terakhir kali kapan kan gitu. Tapi kita nggak melihat casing, kita melihat isinya, apa yang dia bawa. Begitupun Yunda pernah membaca bukunya Ustadz Salim Afilah ketika beliau menjumpai istrinya. Kan pada saat itu ditanya, mau melamar pakai apa? Ya, cuman pakai pena loh. Ahwan mau nggak dilamar pakai pena doang? Mau nggak? Ya nggak mau Teh Yunda, mau diapain penanya? Begitupun dengan Fatimah dilamar dengan baju besi. Mau ada yang di sini dilamar pakai baju besi? Tapi kenapa Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu mau dilamar pakai baju besi? Karena yang dilihat bukan hartanya kan? Yang dilihat apa yang dibawa Ali, apa yang ada pada diri Ali, yaitu kebaikan agama dan akhlaknya, itu yang harus kita lihat. Ya, makanya istrinya Ustadz Salim Afilah itu menerima beliau dan Ustadz Salim Afilah membuktikan dari satu pena yang menjadi mahar, itu lahirlah buku-buku bestseller beliau, Masya Allah. Bertambah. Makanya kalau proses pernikahan itu dijaga ridhonya Allah, maka pernikahan itu akan menjadi pernikahan yang barokah, berkah. Berkah itu artinya apa teman-teman? Ziyadatul khair, akan bertambah kebaikan-kebaikan setelahnya. Jadi kalau kita menikah dengan orang-orang yang menjaga dirinya, mengharapkan ridho Allah, yakinlah diri kita atas izin Allah akan bertambah kebaikannya. Pasangan kita atas izin Allah akan bertambah kebaikannya. Kita menikah dengan pasangan kita akan menambah kebaikan untuk masyarakat di sekitar kita. Itulah berkah dalam rumah tangga. Maka jangan baper-baper ya akhwat ya. Kalau ada yang mengajukan ta'aruf, yang pertama jaga hati dulu.
Jangan sampai baper-baper, update status, Masya Allah, Alhamdulillah inilah yang kutunggu, nggak usah, ya kan? Langsung aja curhatnya ke Allah, ya Allah, ini adalah orang yang aku tunggu selama 10 tahun. Dan hari ini dia datang untuk melamarku. Ya sudah, minta sama Allah, mudahkan ya Allah kalau memang dia adalah jodohku. Mudahkan ya Allah apabila dia baik untuk dunia dan akhiratku serta agamamu. Mudahkan. Tapi jika tidak, maka jauhkan dan berikan yang lebih baik. Gitu. Yang pertama, jaga hati. Yang kedua, bagaimana caranya kalau misalnya ada yang melamar kita, cepet-cepet cari perantara. Ngobrol ke orang tua minta izin, ke guru minta masukan, ya minta saran, bagaimana ustazah, bagaimana ustadz, ini ada yang mau melamar saya. Nanti kan orang tua atau ustadz kita itu akan bertanya, orangnya dari mana gitu. Ya, boleh saya lihat, mungkin dia sudah kirim CV, nanti kita akan diberikan masukan oleh guru kita. Karena sekali lagi, kita lahir, kita mungkin anak biologis dari kedua orang tua kita. Tapi kita lahir kembali menjadi anak ideologis bagi guru-guru kita. Jadi kehadiran mereka itu jangan ditiadakan. Ya, bisa jadi nasihat dari guru itu begitu berharga, begitu bermakna untuk kita dan kehidupan pernikahan kita. Maka kalau sudah seperti itu, tanya sama orang tua, sudahkah teman-teman mendapatkan SIM? Apa itu SIM? Surat izin menikah. Jadi jangan ujuk-ujuk, iya mau, aku mau, tapi sementara kamu belum diizinkan oleh orang tuamu menikah. Akhirnya apa? Berantem sama orang tua. Bagaimana mau memulai ibadah dengan mendurhakai orang tua? Nauzubillah. Pernikahan itu baru barokah ketika orang tua ridho, guru-guru ridho, kita ridho, Allah mudahkan segalanya. Itu ciri-ciri jodoh. Ya. Jadi jangan sampai aku tuh suka banget sama dia Teh Yunda, tapi orang tua nggak mendukung. Mana yang harus aku pilih? Ya orang tua lah. Kamu emang lahir lewat Bluetooth? Ya orang tua. Yunda nggak berani melangkah sedikit pun dalam proses pada saat usia 22 tahun itu, kecuali orang tua Yunda mengucapkan Bapak Ridho, Mama Ridho. Udah, baru melangkah. Guru Yunda, Ustazah Ridho, Ustadz Ridho, melangkah, bismillah. Penting. Untuk apa? Lihat, kita nggak berbicara orang, tapi kita lihat faktanya. Orang-orang yang menikah tapi tidak direstui oleh orang tua berujung kepada perceraian. Di mana salahnya Teh Yunda? Enggak salah siapa-siapa. Satu, itu sudah takdir Allah, pasti ada hikmah di dalamnya. Tapi kalau boleh kita telusuri, dia mengabaikan satu hal, yaitu ridho orang tua. Dia kan bisa toh ngambil jalan yang Allah berkahi lewat ridho orang tua, tapi dia nggak mau ambil jalan itu. Ya, maka yang kedua adalah yang harus kita lakukan, minta izin sama orang tua, minta ridho sama guru-guru kita. Yang ketiga, buat CV. Kalau memang mau pakai CV. Kalau memang sudah kenal, bagaimana Teh Yunda? Saya udah kenal kok sebenarnya, kami satu komunitas. Ya sudah, langsung saja datang ke rumah bersama guru-guru. Ya, kalau misalnya gurunya nggak mau bantu gimana Teh Yunda? Boleh. Ya, dia langsung menghadap ke orang tua kita. Tapi yang lebih baik adalah yang menjadi perantara teman-teman dalam ta'aruf adalah orang yang paham ilmu agama, terutama dalam masalah ta'aruf seperti ini. Jangan sampai kalau kita nggak paham, kita minta tolong sama ustadznya. Ustadznya belum nikah juga, akhirnya yang nikah ustadznya sama calon kita. Ya kan? Itu sering kejadian, makanya Yunda katakan kalau bisa perantara itu adalah mereka yang sudah menikah, mereka yang paham tentang ilmu agama, terutama ilmu pernikahan. Mereka settle di bagian itu kan gitu. Ya, akhirnya bisa membimbing kita agar pernikahan ini diberkahi oleh Allah. Maka buat CV-nya, bagi yang belum kenal, kalau sudah kenal langsung saja datang ke rumah, sampaikan maksud dan tujuan kita. Ta'aruf itu enggak sekaku yang kita bayangkan. Karena ta'aruf itu kan artinya berkenalan toh.
Tapi berkenalannya ada aturannya dalam Islam. Gak bisa langsung yuk kita ke bioskop biar aku kenal kamu tuh gimana. Yuk kita ke pantai, kita nginep 1 malam, check in di hotel supaya aku kenal kamu gimana. Enggak seperti itu kan di dalam Islam. Ada aturannya. Kalau yang belum kenal bisa lewat CV, tuliskan di situ. Ya. Tapi jangan pakai topeng. Jangan pakai topeng. Kenapa Yunda bilang jangan pakai topeng? Dalilnya itu Quran surat Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Dia menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri. Garis bawah itu. Pasanganmu dari jenismu sendiri. Hati-hati, kalau kamu dari awal pakai topeng, maka jenismu ya pakai topeng. Kemarin baru dengar curhat itu Bu ya. Dengar curhat dan orangnya ke rumah kita kan. Itu cerita, ketemunya di tempat yang bagus loh teman-teman. Ketemunya di Mekah Al-Mukarramah, ketemunya di sana. Tapi karena pakai topeng dua-duanya, satu pakai topeng, dua setengah-setengah dalam mengejar ridhonya Allah. Artinya masih chattingan, masih ngingetin jangan lupa sholat. Kenapa enggak yang lain aja yang diingetin orang tuanya gitu? Kenapa anak gadis orang kan? Kalau kita pakai topeng, maka cermin kita juga adalah dia yang suka sekali memakai topeng. Karena apa? Jodoh itu adalah cerminan diri. Sebagaimana teman-teman bercermin, yang kelihatan di depan wajah siapa? Ya wajah teman-teman, gak mungkin wajahnya Song Hye Kyo kan? Kalau Ikhwan bercermin, yang kelihatan di cermin wajahnya siapa? Ya diri sendiri, masa wajahnya Ko Denis ya kan? Pasti wajah diri sendiri. Begitulah dalam perihal jodoh ini, pasanganmu, jodohmu itu dari jenismu sendiri. Maka berkaca. Kadang-kadang dalam rumah tangga Yunda juga berkaca. Kenapa ya? Beliau begini, berkaca langsung ke diri. Oh bisa jadi ada dosa-dosa aku di masa lalu, aku pemarah. Dan itu belum kutobati. Akhirnya jenisku memiliki gen pemarah kan gitu. Maka harus berkaca pada diri kita. Kita udah baik belum sih? Kita udah pantas belum sih dijodohkan sama yang terbaik oleh Allah? Jadi no baper club. Ya, cari perantara yang ngerti agama, buat CV pure apa adanya, jangan ditutup-tutupi. Kalau boleh cerita sedikit, sebelum Yunda ta'aruf sama Koko ini kan sempat dita'arufin sama Musyrifah dengan Ikhwan yang satu pergerakan. Itu nulis CV-nya penuh dengan topeng. Kayaknya asa gimana ya, pengen dilebih-lebihkan gitu. Jadi nggak selesai-selesai CV-nya. Kayaknya pengen, kalau ditanya makanan kesukaan, karena Yunda suka pedas, aduh kalau dibilang suka pedas nanti rombeng lagi ahwatnya dalam pikiran laki-laki gitu ya. Jadi kayak bagaimana caranya agar dengan CV ini aku terkesan seperti bidadari surga gitu. Jadi nggak siap-siap CV-nya. Ketika dengan beliau, itulah memang wasilah Allah takdirkan kami menikah. Mudah-mudahan jodoh dunia akhirat, insya Allah. Itu benar-benar teman-teman, Yunda cuman buat CV itu hitungan berapa menit ya. Cuman paling 15 menit untuk merapihkannya sekalian. Jadi benar-benar lancar, Allah mudahkan. Ya, tujuannya apa? Pure aja apa adanya. Bagaimana ibadah yaumiyah pure? Ya, bahkan Yunda sebutkan di situ untuk salat duhanya masih bolong-bolong, pure saja apa adanya. Ya. Tujuan kedepannya seperti apa? Pure ditulis, tidak ada kebohongan. Allah ridho, kalau tidak ada kebohongan, Allah mudahkan jalannya. Kalau sudah selesai CV, tukarkan. Masuk sesi tanya jawab. Kalau memang mantap, jangan lupa untuk istikharah, minta pertolongan Allah. Dan yang paling penting, jangan pernah mengikuti hawa nafsu. Ingat kata guru Yunda seperti ini, kalau kita mengikuti keinginan diri kita, ingin balas chat dia, ingin terus lihat dia, ingin terus kepoin Instagramnya, hati-hati,
apa yang menjadi keinginan diri itu namanya nafsu. Kalau kita mengikuti apa keinginan Allah, perintah Allah, petunjuk Allah yang sudah ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu namanya wahyu. Wahyu itu adalah kebenaran. Kebenaran adalah kunci keselamatan dalam rumah tangga. Seperti itu, Ustaz. Baik, Masya Allah sekali. Baik kok, mungkin ini aja kok. Iya. Biar yang tanya nggak dari saya, mungkin kita Oh, iya, kasih betul. kesempatan teman-teman untuk Monggo, bertanya. monggo. Jadi silakan buat teman-teman baik yang offline ataupun yang online dipersiapkan jika ingin bertanya. Nanti yang offline mungkin bisa langsung mengangkat tangannya, dan yang di Zoom maupun yang di YouTube nanti bisa menuliskan pertanyaannya di chat. Insya Allah nanti akan dipilih oleh panitia. Untuk itu yang pertama kita kasih kesempatan untuk tim yang Ikhwan dulu ya, yang Ikhwan. Jika ingin bertanya silahkan angkat tangan. Ada? Malu ya? Oh udah ada Mas. Jadi berarti syarat ikut ini harus belum menikah ya? Gimana? Rata-rata? Iya ini. Kayaknya belum ada. Oh, Belum banyak yang menikah. siap. Rencana kok. Siapa tahu setelah ikut SPN bisa. Masya Allah, siap. Baik Mas, monggo Mas. Monggo. Tapi ini besok sambil diserah. Ahwan boleh Yang ingin- pinjam mic-nya kok. Ini rasionya masih aman. Ada yang pernah ngadain juga. Yang daftar akhwatnya 500, ikhwannya cuma 6. Cuma 6 kok. Ini kalau segini banyak sih masih, Mas, walaupun kurang. belum serimbang juga ya. iya. Masih tetap kalah kok. Banyakan Ahwat. Tafadhol, Ustaz. Monggo Mas, boleh Terima disampaikan kasih pertanyaan. kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau nanya mengenai selainnya kita manusia kan Ustadz, kita banyak problematika kehidupan lah. Dari mulai kantor, kuliah gitu kan, keluarga bahkan gitu. Banyak lah gitu. Mungkin jodoh juga gitu kan. Bagaimana kita bisa tahu nih, kita tuh bahwa nikah itu kebutuhan kita, bukan keinginan. Sehingga ketika kita memutuskan buat menikah, bukan menjadi tambah masalah, tapi justru solusi bagi problematika yang tadi ada itu. Gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Insyaallah. Baik, Masya Syukran, Allah. Mas. Jazakallahu khairan. Baik, Masya Allah. Memang kalau bicara hukum asli menikah itu, sebagian ulama berbeda pendapat, tapi sebagian besarnya menyebutkan hukum dasarnya sunnah. Ya, walaupun hukum itu bisa berubah berdasarkan kondisinya. Ya. Maka kalau kondisinya sudah mampu, ilmunya tahu, secara finansial mampu juga, tapi salah satu pertimbangannya juga mohon maaf, sudah akil balik, sudah ada syahwat dan tidak sanggup untuk mengendalikannya, itu pun termasuk yang jadi wajib. Ya. Makanya selain nikah yang tadi kami sampaikan untuk saling bahu-membahu dalam satu tujuan, visi misi yang sama, salah satunya juga adalah pasangan kita itu, pasangan yang halal juga mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang Allah tidak suka. Karena tertarik kepada lawan jenisnya itu fitrah. Kepada lawan jenis sekali lagi ya, karena memang Allah menciptakannya kan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Ya. Ketika udah tertarik dengan lawan jenis itu fitrah, nggak jadi dosa, tapi cara penyaluran rasa ketertarikannya itu yang jadi akan dihisap. Nah, Islam punya syariat, yaitu salah satunya adalah dengan menikah. Ya kalau misalkan ternyata yang di luar sana memilih pacaran, ya pacarannya itu yang dihisap. Jadi sekali lagi standarnya nggak cuma dalam urusan menikah nantinya, patokannya pokoknya setiap hari bukan hanya bertanya apa yang aku suka, tapi apa yang Allah suka. Dari setiap kejadian bukan bertanya ini sesuai keinginanku atau tidak, tapi gimana caranya gara-gara kejadian ini aku tambah dekat kepada Allah. Ya. Maka sama, bahkan nanti dalam urusan kerjaan yang mana yang paling baik? Oh, ternyata bukan yang nominal gajinya lebih besar dan liburnya banyak. Tetapi yang justru dengan pekerjaan itu membuat kita lebih terjaga dari dosa, tambah dekat kepada Allah. Ya. Maka pertimbangannya banyak. Ada kawan-kawan kami yang menikahnya sederhana. Saya sudah nggak sanggup nahan syahwat, udah jujur kayak begitu. Ya. Daripada dosa, daripada ngelakuin sesuatu yang Allah nggak suka, udah saya nikah. Ya. Ada juga yang memang ternyata menemukan alhamdulillah visi misinya sama, bisa saling bahu-membahu, dua-duanya sama-sama agnia misal, sama-sama punya usaha, tambah besar, manajer, bisnisnya,
tambah maju usahanya, akhirnya sama-sama bisa mensupport dakwah, sama-sama bayar zakatnya tambah besar, sama-sama wakafnya tambah rajin, ya. Maka yang jadi patokan sekali lagi lihat nih, ketika ini sudah dengan segala macam tindakan, kegiatan, pekerjaan, beban segala macam, yang fokusnya lebih baik adalah gimana caranya ya sudah aku tambah disukai sama Allah aja, ya. Memang salah satu pertimbangannya tadi lihat nih, kemampuan diri untuk sanggup menjaga diri dari dosa atau tidak. Kalau seperti Imam Nawawi, beliau sanggup menjaga dirinya dari dosa syahwat, maka menghabiskan sisa usianya, wafat usia 45 tahun, menulis begitu banyak kitab, begitu produktif, sampai kalau dihitung karya tulisnya dibagi dengan umur beliau, maka per satu hari beliau itu menulis 4 halaman kitab. Sedangkan kan nggak mungkin lahir langsung langsung nulis kitab, kan nggak mungkin. Ada proses belajar dan yang lain-lain, sehingga akhirnya beliau tuh seproduktif itu. Ya, yang mungkin bagi beliau kalau aku menikah justru malah menghalangi, karena ada tanggung jawab sambil ngemong bayi, sambil untuk dampingin istrinya dan lain-lain. Maka beliau memilih itu, ya sudah, beliau sadar itu tujuannya untuk Allah dan tidak jadi sanggup menahan untuk tidak tergelincir kepada dosa, itu jadi kebaikan bagi dia. Maka ini balik lagi nanti ngaca ke diri masing-masing, lihat kemampuan kita ngejaga syahwatnya gimana. Sejauh ini sudah butuh bantuan belum, ada yang mendampingi. Kalaupun harus mendampingi, ada yang mendampingi, punya pasangan, tanggung jawab saya apa saja. Saya sanggup nggak memenuhi tanggung jawab tersebut. Seperti misalkan menyiapkan tempat tinggal untuk dirinya. Dan menyiapkan tempat tinggal tuh nggak harus beliin rumah di komplek kan. Kami pun mulai dari kos-kosan yang bahkan cuman berapa tuh? Paling 180 kali 2,5 meter, ya, sempit, ya, pet-petan. Tapi kan jadi makin rapat, ya, alhamdulillah hangat, ya. Kak, ya sudah, nanti silakan dipertimbangkan. Tapi yang pasti pertimbangannya satu, apapun keputusan yang diambil harus membuat kita tambah dekat kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Mau nambahkan saya? Bismillah, mungkin menambahkan sedikit ya Mas, terkait keinginan untuk menikah, justru itu bagus ya menurut Yunda. Kenapa? Karena di dalam Islam itu semuanya ada aturannya, termasuk tentang pernikahan. Khasiatul insan namanya, kebutuhan hidup manusia. Jadi manusia itu punya kekasan. Kekasan itu artinya fitrah yang nggak bisa dihilangkan. Khasiatul insan dalam diri manusia itu ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah gorizoh nau, yang kedua adalah gorizoh bako, yang ketiga adalah gorizoh tadayun. Ya, mungkin Yunda bisa ulang. Ini kekasan dalam diri kita yang nggak bisa dihilangkan. Hanya mungkin bisa dikelola, tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikelola, di manajemen dengan baik. Tapi nggak bisa dihilangkan. Ya, yang pertama adalah gorizoh nau. Apa itu gorizoh nau? Naluri untuk berkasih sayang, naluri untuk melanjutkan keturunan, atau bahasa biologisnya naluri biologis. Mau disalurkan kemana? Jangan sampai, mohon maaf, yang laki-laki menyalurkannya kepada yang macam-macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di orang yang nggak punya agama, kadang-kadang laki-laki mohon maaf menyalurkannya ke knalpot motor. Karena tidak paham tentang fitrahnya kan? Tidak paham tentang fitrahnya. Jadi yang pertama, kalau ditanya apakah itu keinginan atau bukan ya menikah itu? Ya alhamdulillah bagus kalau memang masih ada keinginan menikah. Karena itu fitrah, kekasan pada diri manusia yang tidak bisa kita ubah. Hanya yang bisa kita lakukan adalah mengelolanya agar cara penyalurannya sesuai dengan yang Allah atur, sesuai dengan yang Allah minta. Ya, itu gorizah, naluri berkasih sayang untuk melanjutkan keturunan, dan itu nggak bisa diubah teman-teman. Kita bicara gini deh, dia bilang aku nggak mau nikah deh, ujuk-ujuk ternyata LGBT, kan gitu. Aku nggak mau nikah deh, aku nggak suka sama perempuan, ujung-ujungnya sama laki-laki, kan gitu. Itu namanya fitrah, itu nggak bisa dihilangkan. Mungkin penyakit-penyakit seperti itu ya, satu, godaan setan, mungkin dia sedang kesurupan ya, sampai seperti itu, perlu diruqyah itu orang-orang yang LGBT kan, lagi bete sebenarnya, jadi nggak mau ikut syariat Allah. Tapi itu adalah
kekasan dalam diri manusia, nggak bisa dihilangkan. Maka kalau ada muncul keinginan, saya pengen nikah, justru bersyukur kepada Allah masih benar, masih pengen nikah. Dan yang paling harus kita syukuri, aku pengen nikahnya kalau laki-laki sama perempuan. Itu harus kita syukuri banget. Karena memang pernikahan laki-laki ya sama perempuan, perempuan ya sama laki-laki. Hanya ada Adam dan Hawa tadi kata Ko Denis, bukan Adam dan Asep kan gitu. Yang kedua ada namanya kekasan pada diri manusia, itu namanya gorizoh bako. Naluri untuk mempertahankan diri, ini kekasan, ini nggak bisa dihilangkan. Contoh sederhana, teman-teman kalau Yunda pukul keras banget, teman-teman marah nggak? Refleks, kalaupun nggak marah, refleks berkata aduh, kan gitu. Atau refleks mukul balik, benar nggak? Itu fitrah. Itu tidak bisa dihilangkan, naluri bako, ya gorizoh bako, yang ada kita kelola menjadi baik. Orang mukul kita kenceng banget, itu pilihan kita, mau marah, mau balas baik, atau kita sabar dan mendoakan, betul nggak? Ya. Itu gorizoh, itu nggak bisa dihilangkan, hanya bisa dikelola. Yang ketiga apa? Gorizoh tadayun, naluri untuk menyembah sesuatu yang suci. Naluri untuk mensucikan sesuatu, teman-teman. Itu nggak bisa dihilangkan. Teman-teman tahu orang ateis? Apa arti orang ateis itu? Mereka nggak percaya agama. Ini menarik. Ini dikisahkan sama Ustadz Felix Xiao. Yunda udah ulang berkali-kali kisah ini. Beliau cerita gini, pernah ketemu dengan orang ateis. Kemudian diceritakan orang ateis ini terjebak di satu lift. Tahu lift? Kalau kita di hotel itu kita naik lift. Nah, pada saat orang ateis ini naik lift, alhasil liftnya itu macet. Selama 2 jam lebih dia terjebak di lift yang macet. Pada saat dia terjebak di lift itu, apa yang keluar dari mulut seorang ateis yang katanya tidak percaya agama? Oh my God. Kita nanya dong, katanya nggak percaya Tuhan. Tuhan yang mana? Oh my God. Itu fitrah, nggak bisa dihilangkan. Orang yang ngakunya aku nggak percaya Tuhan, Tuhan itu nggak ada. Pas dia dalam keadaan sempit, pas dia dalam keadaan terhimpit, apa yang keluar dari lisannya? Oh my God. Dia cari Tuhan juga. Ya. Itu namanya gorizoh tadayun, naluri untuk bersandar kepada sesuatu yang lebih besar dari dia, yang lebih kuat dari dia. Ya, makanya tadi kalau pertanyaannya nikah itu keinginan atau kebutuhan, bersyukurlah masih ada keinginan untuk menikah, karena berarti kamu masih berada dalam koridor agama, koridor syariatnya. Karena memang gorizoh nau, pelampiasannya yang Allah anjurkan, Rasulullah ajarkan adalah lewat gerbang pernikahan. Laki-laki itu punya syahwat, ya, yang kalau tidak dikeluarkan, yang kalau tidak ditumpahkan, itu akan tumpah kepada tempat-tempat yang Allah haramkan. Begitupun dengan wanita. Jadi kalau memang masih ada keinginan untuk menikah, alhamdulillah, minta petunjuk dari Allah, minta pertolongan Allah, semoga dimudahkan jalannya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik, kok sebenarnya pertanyaan yang masuk ini masih banyak kok, karena ini mungkin mengingat waktu ya, karena sebentar lagi kalau di Jogja udah maghrib. Mungkin ini kok sebagai closing statement, nanti boleh Ko Denis dan Teh Yunda mungkin masing-masing bisa disampaikan buat teman-teman yang berada di SPN 8 ini kah? Boleh kok untuk nasihat yang diberikan oleh Ko Denis. Baik, bismillah. Baik, bismillah. Insyaallah dalam setiap perjalanan hidup kita aslinya, pastinya tujuannya sederhana ya. Semuanya pengen bahagia, semuanya pengen tenang. Maka mari kita renungkan lagi pertanyaan sederhana ini. 1. Apakah kita semua punya keinginan? Jawab. Punya. Apakah Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat dan lain-lain. Sejauh ini dari lahir sampai detik ini, jawab jujur, kita lebih banyak mengejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Diri sendiri. Maka bahkan kita selama ini udah ngejar keinginan diri sendiri. Bahkan sebagian sudah tercapai.
Ada yang pengen kaya, pengen viral beneran viral. Apa setelah tercapai pun ia langsung jadi manusia yang bahagia seutuhnya tanpa pernah sedih sekalipun? Enggak juga, masih ada perasaan sedih, kecewa. Maka yuk, harus berapa kali patah hati, kecewa, bersedih lagi baru kita sadar bahwa ternyata bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Semua hal, ya, mau nikah, Islam lengkap, alhamdulillah ada aturannya. Ikut yang mana yang Allah suka. Mau kerja, boleh, silakan. Tapi pilih yang mana yang Allah suka. Pengen jadi orang kaya, bagus, tapi gunakan hartanya sebagaimana yang Allah suka. Pengen jadi penguasa, silakan, bagus. Emang harus ada pemimpin, gak mungkin semuanya tidak ada yang mau mimpin. Tetapi gunakan kepemimpinannya dengan jalan yang Allah suka. Kalau misalkan yang selalu kita kejar adalah apa yang Allah suka, Masya Allah, baru nikmat ya. Mulia fid dunya wal akhirah. Dan kalau sudah semuanya dengan kacamata iman, seluruhnya baik bagi orang beriman. Tidak ada yang tidak baik bagi orang beriman. Tapi kalau ditanya apa yang baik bagi orang beriman, apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Ya. Jadi patokannya bukan apa yang aku suka, tapi apa yang Allah suka. Jalan hidupnya sudah berubah dari yang bertanya, apakah aku sudah bahagia? Sekarang dia bertanya, sudah berapa orang yang aku bahagiakan? Jadi rahmat, jadi kebaikan, jadi amal soleh. Allah yang balas semuanya dengan kebaikan ya. Barakallahu fikum. Nih dari Ustazah Yunda, tafadhol. Teman-teman, kita tidak akan pernah menemukan cinta sejati sebelum kita bisa mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Ketika kita sedang sendiri, fokuslah mengejar cinta Allah, bukan cinta makhluknya. Jalan kita mengejar cinta Allah bisa lewat banyak hal, dengan belajar ilmu agama, dengan menghormati kedua orang tua kita. Kejarlah amal-amal kebaikan, maka jodoh terbaik akan Allah hadirkan. Jadi fokus kita itu adalah PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Maka dengan itu cerminmu akan memancarkan dan memantulkan jodoh yang sama kualitasnya denganmu atau Allah hadirkan lebih baik darimu. Jadi fokus kita perbaiki diri, lakukan yang terbaik, niatkan untuk Allah dan karena Allah pernikahan ini. Insya Allah berkah dunia akhirat. Insya Allah. Insya Allah. Jazakumullah khair kepada Ko Denis dan Teh Yunda atas penyampaian materinya atau sharing ilmunya. Sekali lagi kami berdoa kok buat Teh Yunda dan Ko Denis, semoga Allah memberkati keluarga beliau, selalu rezekinya dilapangkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Dan hati-hati kok untuk perjalanan besok karena pulang ya kan. Insyaallah. Mulai sih, hati-hati kok. Baik kok, mungkin boleh foto bareng kok, dokumentasi. Monggo, teman-teman media boleh untuk bantuannya untuk dapat foto. Ya, baik. Kok mungkin kalau di sini kok, Teh Yuna nanti di samping sebelah kirinya. Iya, iya, yang Ivan boleh merapat biar agak kelihatan. Aman, Teh. Teman-teman media boleh untuk dokumentasinya. Foto dulu ya, foto dulu. Merapat, teman-teman yang merapat yang belakang ya. Monggo. Ya, siap. Yuk, udah boleh. 1, 2, 3. Lagi. 1, Masya Allah. Love, yang jomblo sabar ya. 1, 2, 3. Video, boleh video, Teh? Boleh video, Mas? Teman-teman media, video ya. Kalau kita bilangnya SPN Nurul Asri, bilangnya OTW Sakinah, kayak gitu ya. 1, 2, 3. SPN Nurul Asri, OTW Sakinah. Masya Allah. Dadah. Masya Allah. Yeah. Baik, Kak.
Baik. Oh iya udah kasih kesempatan. Teman-teman, mohon maaf karena kita mendekati sholat maghrib, nanti jangan ada yang menyerbu minta foto. Sholat aja, fokus ke sholatnya. Iya. Oke? Ya, biar Ko Deni sama Teh Yunda juga istirahat. Jadi mungkin di sisi saya yang sudah memiliki keluarga, apa yang disampaikan oleh Koh Deni Slim dan istri tadi benar-benar bermanfaat bagi kami sebagai orang tua. Kelak nanti kami jadi punya pengalaman atau punya pandangan tentang bagaimana ta'aruf yang benar dan bagaimana kami mempersiapkan diri sebagai orang tua agar nanti kami bisa mendapatkan dan mengantarkan anak kami mendapatkan jodoh yang benar-benar soleh dan soleha. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk ibunya yang sudah menyatakan statementnya. Dan untuk itu, mari semua teman-teman peserta SPN baik yang offline maupun yang online, kita akhiri kajian kita pada sore hari ini dengan membaca Hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kami mewakili dari panitia SPN ataupun juga sebagai panitia Masjidul Asri. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun tindakan yang kurang berwenang yang sudah kami sampaikan selama acara berlangsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teman